Aktivitas perdagangan di sesi pertama sudah dibuka. Tadi di pembukaan tepat pada pukul 9, pemirsa, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau dan sempat mengalami penguatan. Namun posisi saat ini indeks harga saham gabungan sudah berbalik arah, melemah di 0,10% di 6.561,330. Dan sebelum kami sampaikan bagaimana update posisi dari pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Surya Dharma yang merupakan Head of Research dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Surya, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, pembukaan di sesi pertama hari ini, Pak Surya, cukup menarik juga kalau kita perhatikan. Karena tadi beberapa menit pasca dibuka di sesi pertama bergerak di zona hijau, kemudian kali ini kembali bergerak ke zona merah. Bagaimana Anda melihat, apakah memang para investor ini masih benar-benar menunggu hasil keputusan The Fed seperti apa, meskipun dari beberapa saham secara fundamental bagus sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Surya? Mungkin masih ada kekhawatiran ya, tapi sebetulnya sih kalau saya lihat hari ini tuh kan ada rilis, mulai dirilis ya laporan keuangan dari Bank BNI ya. Itu yang pertama mungkin yang merilis full year 2021. Dan hasilnya tuh bagus, di atas ekspektasi ya. Jadi mencapai, kalau forecast saya tuh 105% ya di atasnya gitu, dari forecast saya. Dan konsensus itu 110%, berarti kan bagus ya. Dan besok kemungkinan besok juga ada rilis dari dua bank lain juga, BCA dan Mandiri, yang saya perkirakan juga akan sama mirip-mirip BNI ya, di atas konsensus, di atas ekspektasi gitu ya, resultnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya terjadi penurunan terhadap beberapa saham bank khususnya yang market cap besar, itu sebetulnya menjadi peluang juga ya. Karena kalau kita lihat kan memang hari ini Nikkei masih mengalami penurunan, tapi beberapa bursa lain seperti Hang Seng dan Shanghai dan Straits Times itu sudah mencatatkan positif ya bursanya gitu ya. Jadi sebetulnya itu perlu kita perhatikan juga ya. Kekhawatiran kita memang masih terlihat ya di market ya. Baik, Pak Surya, apakah perbankan merupakan salah satu saham yang Anda rekomendasikan di perdagangan hari ini? Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan ternyata memang didominasi oleh perbankan ini, BBNI, BBTN, BMRI, dan terakhir ada ASA dari sektor yang berbeda. Semuanya direkomendasikan buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Surya, apakah memang untuk saham-saham perbankan ini secara fundamental ini tidak ada permasalahan begitu, tapi dari sisi pergerakan teknikalnya justru mengalami koreksi? Anda melihat ini dengan koreksi yang sudah cukup dalam, kemudian peluang untuk perbankan big cap atau lapis kedua di bawahnya untuk mengalami penguatan kembali cukup terbuka lebar? Ya, kalau saya lihat begitu ya. Jadi kalau secara valuasi kan seperti BNI dan BTN itu kan menurut saya sih terlalu murah ya. BNI itu sekitar 1 kali price book value ya, kalau BTN itu 0,8 ya. Jadi keduanya itu memang menurut saya sih valuasinya terlalu rendah itu dibandingkan bank-bank lain. Dan di sisi lain terlihat bahwa full year 2021 itu merupakan terjadi pemulihan ya. Jadi kinerja yang sempat tertekan pada waktu terjadinya COVID di 2020, ternyata 2021 itu sudah kembali bangkit gitu ya. Jadi sebetulnya dengan valuasi saat ini dan kinerja yang terlihat sangat membaik gitu ya, harusnya itu kan menjadi menarik ya. Walaupun kita tidak bisa menghindari bahwa secara teknikal mungkin beberapa hari ini tertekan gitu ya. Tapi itu menjadi peluang juga sebetulnya untuk mendapatkan saham-saham dengan kinerja bagus tapi dengan harga yang terdiskon gitu ya. Baik, apakah strategi ini juga sama untuk BBTN dan BMRI, Pak Surya? Ya, betul. Mandiri besok juga merilis laporan keuangan, saya pikir juga bakal bagus ya. Dan jangan lupa bahwa BTN dan BNI itu kemungkinan besar kan akan melakukan right issue tahun ini ya, untuk memperkuat permodalannya ya. Dan dengan kondisi saat ini harusnya sih semakin menarik ya kalau misalnya valuasi di bawah gitu ya. Karena menurut saya sih seharusnya kalau adanya right issue dari BUMN itu harusnya dilakukan di atas book value ya, harusnya menurut saya ya. Baik, BBNI ini kabarnya juga akan mengakuisisi dari Bank Mayora untuk akan dijadikan sebagai bank digital. Nah, kita beralih ke perbankan big cap lainnya. BBRI ini akan melakukan buyback ini, Pak Surya. Dari sisi teknisnya, tentu kalau ingin melakukan buyback harus di harga yang lebih murah begitu dibandingkan dengan posisi saat ini. Apakah potensi tekanan terhadap BBRI masih akan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan seiring rencana buyback-nya di Februari sampai dengan Maret ini, Pak?
Ya sebetulnya buyback itu kan tidak mesti dilakukan juga kan. Buyback itu kan dilakukan kalau misalnya dianggap apa namanya valuasinya dari perusahaan itu terlalu murah menurut manajemen kan. Kan ini pernah dilakukan juga oleh BRI pada waktu 2015 sama 2020 kalau salah ya, pada waktu terjadinya COVID ya. Dan itu sebetulnya tujuannya juga nanti akhirnya buat dihubungkan dengan kepemilikan karyawan ya. Karyawan dan direksi itu mungkin nanti ada semacam bonus lah. Kepemilikannya itu dari lewat treasury stock itu gitu ya. Jadi sebetulnya itu sih no issue ya. Tapi walaupun buyback ini kan seringkali terjadi bahwa harga sahamnya naik ya karena terjadi buyback ya. Tapi untuk kasusnya BRI dengan jumlah 3 triliun menurut saya sih tidak terlalu relevan ya buat buat BRI ya. Kinerjanya lebih penting sih kalau buat BRI ya untuk saat ini ya. Baik, rekomendasinya Pak Surya untuk BRI? BRI sih saya masih positif ya, target price saya 5.300 sebetulnya untuk BRI. Tapi memang tahun 2021 itu BRI itu mungkin secara konsolidasi mungkin bisa lebih rendah dibandingkan laba bersih bank only ya. Karena di sana ada agro yang mencatatkan kerugian karena agro itu mungkin di atas 2 triliun ya, karena agro ini kan melakukan semacam cuci piring ya, melakukan provisi besar-besaran untuk kredit lamanya yang mungkin kualitasnya kurang bagus supaya mereka itu bisa berkonsentrasi untuk menjadi bank digital tahun ini ya. Jadi sebetulnya hal yang positif, tapi memang untuk tahun lalu dia mencatatkan kerugian gitu. Sedangkan di sisi lain pengambil alihan Pegadaian dan PNM itu kan mungkin secara konsolidasi belum dilakukan secara full year ya. Jadi makanya kerugian agro itu mungkin belum tertutupi oleh Pegadaian PNM untuk tahun lalu, untuk tahun 2021 ya. Tapi tahun ini harusnya sih semuanya sudah bersih ya. Agro sudah bersih dan Pegadaian PNM juga sudah konsolidasi secara penuhnya. Baik. Pak Surya, selain dari beberapa perbankan yang Anda rekomendasikan, saham pilihan terakhir ada ASA, Pak Adi, Serana, Armada, TBK. Sempat tadi dibuka di zona hijau, namun posisi saat ini auto reject bawah, pelemahan terjadi 6,93% di 2820. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Surya? ASA ini salah satu kan yang kemarin anak usahanya baru melakukan IPO juga yang lelang ya, SLC ya. Autopedia itu saya pikir itu cukup menarik ya, lelang tuh performa cukup bagus. Tapi yang paling menarik dari ASA ini kan terutama kan Antarajanya ya. Antaraja itu sekarang melakukan pengiriman barang satu hari itu udah 1 juta dalam tiap hari gitu ya. Itu saya pikir sih luar biasa ya. Karena dari tahun lalu kalau dibandingkan tahun lalu growth-nya itu sangat di luar perkiraan ya. Sudah mencapai 1 juta ya. Tadi saya pikir mungkin sekitar 600.000 gitu ya sehari ya. Jadi memang yang menarik dari ASA ini terutama di Antarajanya. Dan penurunan harganya kan udah cukup dalam juga ya, dari harusnya target price kita 4.000 ya. Jadi sampai sekarang udah ke level di bawah 3.000 menurut saya sih cukup sangat menarik ya untuk ASA ya. Baik Pak Surya, dengan skenario yang ada terakhir ini Pak, bagaimana melihat dampak dari kebijakan suku bunga The Fed ketika memang agresif dilakukan terhadap sektor terdampak, kemudian juga terhadap ekonomi Indonesia? Apakah kita sudah cukup siap sampai sejauh ini? Ya poinnya itu kalau peningkatan suku bunganya cukup agresif berarti kan Indonesia mungkin juga mengikuti walaupun saya berpikir tidak mesti 4 kali, misalnya kalau 3-4 kali mungkin Indonesia 3 kali atau apa gitu ya, tidak mesti 4 kali, tapi memang semuanya itu tergantung dari stabilitas rupiah ya. Yang saya lihat sampai saat ini stabilitasnya cukup bagus ya, sekitar 14.300 gitu ya. Tapi memang itu tidak bisa dihindari karena kalau misalnya rupiahnya melemah, tentu saja BI juga ingin menjaga ya, sehingga akan melakukan salah satunya kan melalui peningkatan suku bunga gitu ya. Dan kedua mungkin yang perlu diperhatikan adalah inflasi ya. Inflasi kita kan sekarang ini kan cukup rendah ya. Tapi apakah tahun ini masih bisa masih bisa serendah itu atau enggak, kan itu juga berpengaruh ya terhadap keputusan BI untuk meningkatkan suku bunga ya. Terutama di situ sih kalau saya lihat. Oke. Pak Surya, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Diak Channel dan lagi-lagi keputusan investasi tetap